Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang limit fungsi aljabar untuk bentuk pemfaktoran. Cuman request masih ada beberapa materi tentang limit fungsi aljabar yang masih bingung ya untuk beberapa dari kalian. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan lagi sedikit materi tentang limit fungsi aljabar untuk bentuk yang pemfaktoran. Jadi kita langsung saja. Di bentuk pemfaktoran sendiri itu kenapa kita harus pemfaktoran, karena untuk limit sendiri kita harus menghindari hasil-hasil seperti 0/0. Kenapa kalau 0/0 itu harus kita hindari? Karena 0/0 sendiri itu bentuk yang tidak tentu, jadi tidak ada penyelesaian dari limit tersebut. Jadi kita harus nggak bisa langsung substitusi langsung ya gitu. Jadi kita harus pakai pemfaktoran. Sekarang kita coba soal yang nomor 1. Soalnya adalah limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Nah, kalau kita mau pakai dia substitusi langsung, maka kita kan langsung substitusi 2 ke dalam soal tersebut ya. Kita coba ya. Berarti kan jadinya 2 kuadrat dikurang dengan 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang dengan 8. Ini kan hasilnya akan jadi 4 dikurang 10 ditambah 6 per 4 ditambah 4 dikurang dengan 8. Nah, kalau sudah, ini 4 dikurang 10 kan hasilnya adalah minus 6. Minus 6 ditambah 6 maka hasilnya jadi 0. Kemudian 4 ditambah 4, 8. 8 dikurang 8 hasilnya juga 0. Nah, bentuk ini di limit yang harus benar-benar kita hindari. Kenapa? Karena ini bukan penyelesaian. Sedangkan kita harus mencari penyelesaian dari limit tersebut. Nah, caranya gimana? Kita harus faktorkan ini. Jadi kita tulis lagi di sini ya. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Jadi kalau bentuknya seperti ini kan bentuk kuadrat ya. Kalau bentuk kuadrat, kalau x kuadrat itu kan hanya bisa diperoleh dari x dikali x ya. Jadi kita tulis dulu ya di sini. Limit x mendekati 2 ini kita bentuk jadi 2 kurung seperti ini. Kenapa? Tujuannya kita akan faktorkan dia. Nah, sekarang kita lihat x kuadrat. X kuadrat itu dapat dari perkalian apa dengan apa? Jadi dapat dari perkalian x dengan x. Kita lihat penyebutnya juga x kuadrat ya. Berarti kita buat juga jadi x dikali x. Nah, sekarang lihat pembilangnya adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah dengan 6. Nah, kalian harus cari dua bilangan yang jika dikalikan ketemunya itu 6. Ini kalau dikali ketemunya 6. Kemudian jika ditambah ketemunya adalah minus 5. Nah, bilangannya itu berapa dengan berapa? Nah, sekarang kita ambil 6 perkalian 6 itu kan ada 6 dengan 6 dikali 1 atau 2 dengan 3 gitu ya. Tapi yang bisa ditambahkan ketemunya 5. Kita ambil di sini 2 dengan 3 ya. Kita tulis di sini 2, di sini 3. Kalau sudah, sekarang ini kan plus. Plus itu hanya diperoleh dari perkalian minus dengan minus atau plus dengan plus. Nah, biar dijumlahin ketemunya jadi minus, maka dua tanda ini harus menjadi minus. Sekarang kita coba. Minus 2 dikali minus 3 ketemunya adalah positif 6. Dan minus 2 ditambah minus 3 ketemunya jadi minus 5. Maka pemfaktoran yang di atas adalah x min 2 dikali dengan x min 3. Nah, sekarang kita ke penyebutnya. X kuadrat kita dapat dari x dikali x. Nah, sekarang 8. Dua angka yang menghasilkan 8 itu berapa kali berapa? Oh iya, 4 dengan 2. 4 dikali 2. Nah, biar dia ketika 4 dikali 2 kan maka jadinya 8 positif, sedangkan di sini adalah minus 8. Nah, biar jadi minus 8, kita harus berarti salah satu tandanya harus negatif ya. Jadi kalau harus negatif,
kita lihat apakah negatifnya ada di angka 4 atau negatifnya ada di angka 2. Nah, sekarang kita lihat 4 ditambah 2 biar jadi positif 2. Berarti lihat angka yang besar harus positif. Itu cara paling mudah ya. Jadi ini plus, di sini minus. Sekarang kita coba. X ditambah 4 dikali dengan X min 2 ya. Jadi 4 dikali min 2 itu adalah minus 8 dan 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal lihat pembilang dengan penyebut mana yang sama. Kalau sama bisa langsung kita bagi ya. Oh, ada X min 2 dengan X min 2. Ini bisa kita coret. Nah, kita lihat sisanya apa di situ. Nah, sisanya masih ada limit X mendekati 2 untuk X min 3 dibagi dengan X ditambah 4. Nah, kalau sudah baru kita bisa substitusi langsung nilai limitnya untuk mendapatkan jawabannya. Limitnya mendekati 2 ya, berarti kita tulis 2 dikurang 3 dibagi dengan 2 ditambah 4. 2 dikurang 3 adalah minus 1 per 2 ditambah 4 adalah 6. Oh, berarti limit ini hasilnya min 1/6. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2 biar lebih lancar lagi ya. Sekarang kita langsung buat bentuknya seperti ini ya. Kita langsung bikin kurungnya 2, kemudian yang di bawah pun kita bikin kurungnya 2. Sekarang X kuadrat, yang di bawah pun X kuadrat, jadi kita langsung tulis ini X, ini X. Kemudian di bawah kita tulis juga X dengan X. Sekarang 6 tadi dua angka yang menghasilkan 6 adalah 6 dikali 1 atau 2 dikali 3. Nah, biar ditambah jadinya ketemunya 5. Nah, enaknya kalau di sini ini dua tandanya sama-sama positif. Kalau sama-sama positif berarti dua angka di sini sama-sama positif. Jadi 6. Oh iya, 2 dikali 3. 2 ditambah 3, 5. 2 dikali 3 adalah 6. Selesai. Nah, sekarang yang bawah. Dua-duanya negatif. Apakah dua-duanya juga harus negatif? Ya, kemungkinan. Tapi ketika negatif dikali negatif, maka dia akan menghasilkan positif ya. Tapi di sini juga yang diminta adalah negatif. Nah, simpelnya adalah ketika yang buntutnya belakang ini dia negatif, berarti dua tanda di sini berbeda ya. Jadi di sini kita buat 1 minus 1 plus. Nah, sekarang perkalian menghasilkan 10 itu angka berapa? 5 dengan 2 atau 10 dengan 1. Tapi yang menghasilkan nanti bisa ketemu 3 adalah 5 dengan 2. Nah, di mana letak 5 dan di mana letak angka 2? Kalau di sini, ini kan bentuknya, ini sebenarnya bentuknya begini. Ini A, ini B, ini C. Nah, kalau B-nya ini adalah negatif, maka angka yang besar itu adalah negatif. Berarti kalau tadi yang menghasilkan angka 10 adalah 5 dikali 2, berarti kita ambil 5-nya yang negatif, 2-nya yang positif. Sekarang kita coba. Minus 5 dikali dengan 2, maka hasilnya jadi minus 10. Dan min 5 ditambah 2, hasilnya jadi minus 3. Oh, sesuai berarti. Sekarang seperti yang tadi, kita lihat pembilang dengan penyebut mana yang sama. Kalau yang sudah sama bisa langsung kita bagi atau kita coret aja ya. Kita bagi. Nah, masih tersisa mana nih? Oh, X plus 3 dengan X min 5. Kita masukin, jangan lupa, limit X mendekati minus 2 dari X plus 3 per X min 5. Baru kita substitusi langsung nih limitnya. X ditambah 3. Berarti X-nya kita masukin di sini minus 2 ya. Minus 2 ditambah 3. Minus 2 ditambah 3 per X-nya kita ganti minus 2 minus 5 sama dengan minus 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 1 per minus 2 minus 5. Utang 2, utang lagi 5, maka utangnya jadi 7. Ini biasa kita tulisnya jadi min 1/7. Jadi begitu ya. Nah, sekarang kita coba satu contoh soal lagi biar lebih mudah kalian memahaminya ya. Kalau misalkan ada soal limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurang 9 per X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan limitnya kita langsung ganti 3, nih, 3 kuadrat dikurang 3. 3 kuadrat itu kan 9. 9 dikurang 9, maka hasilnya akan jadi 0 ya.
Kemudian 3 kuadrat itu 9. 9 dikurang, kita tulis asal dulu ya, maksudnya nggak usah yang jelas. 9 kemudian min 3 dikali 5 kan 15 ditambah 6. 9 ditambah 6 itu kan 15. 15 dikurang 15 0, maka hasilnya adalah tak tentu lagi, jadi 0/0. Maka bentuk seperti ini kita harus faktorkan dulu, jadi nggak bisa langsung disubstitusi. Nah, sekarang kita lihat x kuadrat dikurang 9. Ini bentuk, namanya bentuk selisih kuadrat. Kenapa selisih kuadrat? Selisih itu kan artinya dikurang, kuadrat itu berarti kelipatan. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti itu akan mudah. Jadi kalian memfaktorkannya begini, x kuadrat dikurang 9. X kuadrat itu kan x dengan x ya. Kemudian 9 itu adalah kelipatan berapa? Oh ya, 3 dengan 3. Nah, kalau selisih langsung kalian tulis yang satu minus, yang satu plus gitu ya. Sekarang kita coba, kalau 3 dikali min 3 adalah min 9. 3 dikurang sama 3, 0. Makanya dia tidak ada B-nya ya. Lihat kalau di sini ada A, ada B, ada C. Nah, itu nggak ada, cuman ada bentuknya A kuadrat dikurang C kuadrat gitu ya. Nah, jadi bentuknya begini. Nah, terus yang bawah kita faktorin lagi. Kita buat lagi kurungnya 2. Jadi X dikali dengan X. 6. Ingat, 6 tadi adalah 2 dengan 3. Nah, biar dia jadi plus, berarti kan kemungkinan plus dua-duanya atau minus dua-duanya. Tapi di sini yang diminta tengah-tengahnya adalah minus. Maka kita tulis di sini minus dua-duanya. Min 2 dikali min 3 hasilnya adalah plus 6. Min 2 dikali min 3 ya, min 2 dikali min 3 hasilnya plus 6. Min 2 ditambah min 3 hasilnya adalah minus 5. Kita tulis di sini limit X mendekati 3 ya. Limit X mendekati 3, lihat pembilang sama penyebut mana yang sama. Oh, X min 3 dengan X min 3, coret. Tinggal tersisa X plus 3 dengan X min 2. X plus 3 per X min 2. Kita baru bisa substitusi langsung di sini. Maka jadinya 3 ditambah 3 per 3 dikurang 2. 3 tambah 3 adalah 6 per 3 dikurang 2 adalah 1. 6 dibagi 1 adalah 6. Oke, begitu ya. 3 contoh harusnya sudah paham. Jadi intinya adalah untuk bentuk-bentuk limit tertentu nggak bisa kita langsung mengerjakan substitusi langsung. Jadi ada yang harus kita sederhanakan dulu dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk materi pemfaktoran sendiri itu sudah kalian pelajari di kelas 8. Jadi memang harus banyak berlatih soal untuk mengetahui gimana cara memfaktorinnya gitu ya. Ibu rasa cukup. Ibu Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.